Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pelajaran PPKN untuk kelas 8 semester 1 di SMP swasta Valentin. Ya, kita masih membahas bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, bab 1 bagian C, menyadari kedudukan dan pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ciri-ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Ya, 1, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, nilai-nilai luhur Pancasila itu 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu dalam arti mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Artinya seluruh masyarakat Indonesia ya secara rohani mengakui bahwa ada Tuhan ya yang mengatur kehidupan alam semesta ini, terutama mengatur kehidupan manusia. Jadi kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan. Jadi kita negara yang menganut paham monoteisme, bukan ateisme. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah-pecah oleh sebab apapun. Jadi persatuan di atas segalanya. Ya, ini salah satu nilai luhur yang ada di dalam budaya adat istiadat Indonesia. Salah satunya yang sudah cukup terkenal adalah sifat gotong royong dan sifat toleransi. Kemudian kandungan yang terdapat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas azas musyawarah dan azas kekeluargaan. Jadi segala keputusan ya, keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama atau kepentingan orang banyak itu harus melalui jalan musyawarah dan penuh dengan asas kekeluargaan. Artinya penuh dengan sifat tipo seliro, ya, saling toleransi, saling simpati dan empati dan saling menghormati. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ya. Dalam kandungan dalam sila kelima ini adalah merupakan salah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia yang juga tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian menunjukkan sikap positif Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya. Sikap positif terhadap Pancasila merupakan sikap perilaku yang baik dan mendukung terhadap nilai-nilai Pancasila serta berupaya melestarikan dan mempertahankan Pancasila baik sebagai ideologi bangsa, dasar negara, maupun pandangan hidup bangsa. Ya. Itu sikap positif ya. Sikap positif Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.
Jadi diharapkan dengan belajar tentang Pancasila ini kita dapat melakukan pengamalan, ya. Pengamalan artinya merealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Apakah segala karakter kita, tingkah laku kita sudah bisa disebut sebagai manusia yang Pancasilais, artinya sebagai manusia Indonesia seutuhnya yang segala tindak tanduknya, tingkah lakunya, karakternya, sifatnya itu sesuai dengan butir-butir dan nilai-nilai luhur kita itu yang terdapat dalam Pancasila. Kemudian contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ya, yaitu pada sila ke-1, itu sila ketuhanan yang Maha Esa, ya. Melaksanakan ibadah agama tepat waktu, memperdalam ajaran agama melalui ceramah keagamaan dan pendidikan agama, selalu berdoa setiap memulai dan mengakhiri pekerjaan ataupun kegiatan, menghormati pemeluk agama lain, dan memelihara kebersihan dan kemakmuran sarana peribadatan. Nah, itulah nilai yang terkandung, ya, contoh perilaku yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam sila ke-1, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada siswa kami, anak-anak kami sekalian, ya, apa yang kamu lakukan sehari-hari, ya, harus, ya, sesuai dengan amalan pandangan hidup kita, ideologi kita, yaitu Pancasila. Inilah contoh perilaku pada sila ke-1, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apa yang kita lakukan itu tadi, kita adalah manusia yang percaya akan adanya Tuhan. Jadi kita bukan negara agama, tetapi kita percaya dan memberi kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing sesuai kepercayaan dan keyakinannya. Jadi yang perlu dijaga adalah sikap toleransi kita, walaupun kita berbeda agama, tetapi kita tetap percaya bahwa alam semesta ini yang mengatur adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Ya, saling mencintai dan menghargai antar sesama manusia. Ya, saling menghargai, respect, ya, berarti kalau sudah ada kata saling mencintai dan menghargai, itu berarti kita sudah masuk dalam manusia yang menghormati hak ajasi manusia lainnya, ya. Kita ketahui hak ajasi itu adalah hak kodrati. Ya, hak kodrati itu artinya hak yang dibawa manusia semenjak manusia itu berada dalam kandungan, yaitu hak untuk hidup, ya, hak untuk memperoleh kasih sayang, ya, hak untuk diakui eksistensinya. Itulah hak ajasi manusia. Kemudian saling tolong menolong antara sesama manusia, ya. Saling tolong menolong itu mencerminkan sifat solidaritas dan kesetiakawanan sosial, ya. Ini biar kita menjadi manusia yang peduli dengan keadaan lingkungan di sekitar kita, ya. Bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang saling mengasihi dengan punya budaya tolong menolong dan gotong royong, ya. Seperti ada kata kiasan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu mencerminkan masyarakat Indonesia yang saling tolong menolong, baik dalam melakukan pekerjaan, ya. Ini yang harus kita amalkan sebagai seorang siswa. Kemudian menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, ya. Ya, selama kita menghormati hak orang lain, maka orang lain juga akan menghormati hak-hak kita, ya. Namanya hak, ya. Hak itu adalah sesuatu yang bisa kita tuntut setelah kita melakukan kewajiban. Beda dengan hak ajasi. Kalau hak ajasi itu tanpa melakukan kewajiban, itu sudah menjadi hak milik kita, seperti hak untuk hidup, ya, hak untuk memilih, ya, itu hak ajasi. Beda dengan hak, ya, hak berdasarkan kewajiban, ya. Jadi kita harus menghormati hak-hak orang lain. Misalnya kalian sesama pelajar, ya, berada dalam satu ruangan belajar, ya.
Kalau ada teman yang lagi serius belajar, jangan diganggu, karena dia punya hak di situ dalam belajar, ya. Jadi harta benda milik orang lain harus kita hormati, jangan kita rusak, ya. Karena kalau kita rusak, kita sama saja dengan mengganggu hak orang lain, hak milik orang lain kita ganggu. Jadi kita harus membiasakan diri kita menghormati atau respect pada hak orang lain dan kebebasan orang lain. Jadi kita pun tidak boleh mengekang orang lain, ya, memaksakan kehendak terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi dan mentaati peraturan atau norma yang berlaku, ya. Ya, kita ketahui di norma-norma yang berlaku itu disesuai tempatnya. Misalnya norma di rumah kamu dengan norma sekolah itu berbeda, ya, aturannya atau regulasinya, ya. Norma itu ada 4, ya, norma agama, ya, norma susila, itu sudah kamu pelajari mungkin di kelas 7, ya, tentang norma, ya. Jadi norma yang berlaku dimanapun itu harus kita taati, ya. Seperti ada kata pepatah juga, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita berada, aturan situ yang kita hormati, yang kita lakukan, ya. Jangan coba-coba kita langgar, ya. Kalau kita berada di sekolah kita, ya aturan sekolah yang kita ikuti. Kita di jalan, aturan jalan yang kita ikuti, ya. Misalnya kita harus, kalau kita melawan arah kan fatal, ya. Jadi biasakan menjadi orang yang disiplin, orang yang taat dan patuh terhadap norma yang berlaku. Kemudian gemar melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, ya. Kegiatan-kegiatan sosial di sini yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan dalam bentuk kegiatan amal, ya. Amal itu tidak apa, ya, mungkin kalian pelajar, mungkin saya belum bekerja, saya belum tentu mampu beramal. Beramal itu bisa dengan menyumbangkan ide, pikiran ataupun tenaga, atau berbentuk support, pemberi semangat, motivasi, ya. Jadi nggak selamanya memberi, ya, memberi bantuan itu dalam bentuk materi. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu adalah kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, ya, bekerja sama, gotong royong, ya, saling membantu, bahu membahu, itu kegiatan sosial, ya. Karena menurut Plato, ya, atau Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, ya, tanpa ada orang lain atau sejenisnya, ya. Jadi manusia itu saling ketergantungan, saling membutuhkan. Jadi ada di situ teori simbiosis mutualisme, ya, saling menguntungkan, ya, saling membutuhkan, ya. Kemudian contoh perilaku nilai-nilai Pancasila dari sila ketiga, ya. A. Selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Nah, di sini kita diajari untuk tidak jadi manusia yang egosentris, ya. Kalau egosentris adalah manusia yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya, golongannya, keluarganya, ya, tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Jadi contohnya kamu di sekolah, ya, ya, ada kegiatan, ya, kegiatan bersama, ya, itu harus kita dahulukan dibandingkan kegiatan pribadi kita. Karena apa? Ya, ya, kita sebagai manusia Pancasila itu harus selalu rela berkorban untuk kepentingan bersama. Selama itu apa yang kita lakukan itu untuk tujuan bersama. Kemudian turut menjaga rasa kekeluargaan dan keharmonisan keluarga, lingkungan, masyarakat, dan sekolah, ya. Keharmonisan itu artinya keselarasan, keseimbangan, ya, di dalam kehidupan masyarakat. Kita harus mampu beradaptasi, ya, di tengah-tengah lingkungan kita, ya. Jadi kita nggak boleh menyendiri, ya. Kita harus menjaga ketenangan, kedamaian di tengah-tengah lingkungan kita. Kita jangan jadi orang yang disebut troublemaker, si pembuat masalah, ya. Di mana ada kita pasti ada keributan, itu salah. Kalau bisa di mana ada kita, di situ ada kedamaian, ya. Kemudian menghormati lambang-lambang
Ya, maaf ini salah. Saya salah tulis apa? Maklum kadang buru-buru ya saya melakukan persiapan ini, jadi kadang salah tulis. Ini yang C, menghormati lambang-lambang identitas nasional seperti lambang negara, lagu kebangsaan, bendera nasional, mata uang dan lain-lain. Itu semuanya sudah diatur dalam undang-undang ya. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya, kita harus menghormati lambang-lambang negara ya. Lambang negara itu seperti apa? Presiden itu lambang negara dan wakil presiden ya. Pejabat-pejabat negara itu lambang negara, ikon ya. Ya, baru lagu kebangsaan ya, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Jadi ketika didengarkan lagu itu bentuk kebanggaan kita ya, karena lagu kebangsaan itu melambangkan perjuangan, kecintaan dan nasionalisme kita kepada tanah air kita ya. Kemudian mata uang ya, mata uang ini kenapa ada saya buat sini mata uang ya, ya karena penggunaan mata uang ya yang benar ya, itu mampu mempengaruhi keadaan perekonomian kita ya. Jadi kalau kamu punya uang rupiah langsung kamu tukar semua ke dolar hingga harga dolar naik, itu mempengaruhi terhadap perekonomian kita sehingga kita mengalami inflasi ya. Harga dolar naik, harga uang kita semakin tidak ada harganya. Kenapa? Uang kita gunakan untuk membeli dolar ya, sehingga harga-harga barang naik. Sementara barang impor itu kan kita menggunakan dolar mata uang asing. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu sering ya menggunakan uang rupiah. Nanti kalau kamu mungkin sudah dewasa, nanti sudah mengerti, jangan terlalu ya, kalau kamu punya uang asing segera tukarkan ke uang rupiah ya. Itu ya agar tetap menjaga laju perekonomian negara kita. Kemudian menggunakan produk dalam negeri ya. Nasionalisme itu tumbuh, itu nampak ya. Kalau nasionalisme kita tinggi, pasti kita mencintai produk dalam negeri kita. Walaupun kadang kualitasnya tidak sehebat dari produk luar negeri ya, tapi dengan membeli produk luar negeri, satu ya, keuntungannya satu, harganya lebih murah. Jadi kalau rusak lebih gampang menggantinya. Yang kedua, semakin banyak kita memakai produksi dalam negeri, berarti kita semakin sedikit mengimpor barang dari luar negeri. Justru jadi lebih banyak mengekspor. Jadi lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Ya. Jadi anggaran belanja negara pun bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk kemakmuran rakyatnya, bukan yang sifatnya konsumtif ya, untuk belanja ke luar negeri ya. Jadi biasakan mencintai produk dalam negeri ya. Udah itu semakin banyak produk dalam negeri yang laris di pasaran, itu berarti meningkatkan pendapatan kita, artinya lapangan kerja pun semakin terbuka. Kemudian mau bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan sara ya. Sara ini suku, agama, dan ras ya. Jadi biasa kita bergaul dengan siapa saja ya, tanpa membedakan. Karena kita Kristen, kita harus bergaul sama Kristen ya. Tidak, sama siapa saja kita harus bergaul ya. Karena masalah suku dan agama itu tidak ada artinya di mata Tuhan ya. Yang dihitung dari kita adalah perbuatan kita, karakter kita, tingkah laku kita ya. Jadi jangan biasakan membeda-bedakan suku, agama, dan ras, karena itu bisa menjadi konflik ya, menjadi konflik horizontal ya. Bisa menjadikan terjadinya perpecahan ya. Kalau sudah terjadi perpecahan, negara kita ini bisa hancur, bisa bubar. Kemudian contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Ya. Ya, A. Mengutamakan musyawarah diskusi dalam pengambilan setiap keputusan untuk kepentingan bersama. Ya, di sini kita diajari untuk selalu mengambil keputusan bersama. Ya. Membicarakan ya,
kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Padahal kita melakukannya itu untuk orang banyak, ya. Jadi perlu dibicarakan. Misalnya kalau kamu di kelas, kamu ketua kelas, karena kamu ketua kelas, jadi kamu suka-suka hati kamu gunakan dana kelas untuk membeli, misalnya membeli barang yang menurut selera kamu. Itu tidak boleh, harus dibicarakan. Karena itu uang milik bersama, ya, dimusyawarahkan. Kemudian menghormati hasil musyawarah, ya. Apa yang sudah diputuskan bersama harus dijalankan, walaupun itu tidak sesuai dengan hati kita. Karena bagaimanapun keputusan dari suara terbanyak itulah yang terbaik. Kemudian tidak memaksakan kehendak dalam kepentingan bersama, ya. Artinya itu memaksakan ego kita, ya. Kalau dalam musyawarah karena keputusan kita tidak diterima, terus kita paksa mereka untuk menerima keputusan kita, itu salah, ya. Ya, nggak selamanya apa yang kita katakan itu baik. Masih ada mungkin orang lain yang idenya lebih baik lagi, yang bisa diterima orang lain, sehingga suara kita sedikit. Jadi jangan membiasakan memaksakan kehendak, ya. Itu digolongkan manusia yang egosentris. Kemudian turut serta melaksanakan dan sukseskan pemilihan pemimpin organisasi, pengurus kelas, pengurus OSIS, kepala desa, kepala daerah, presiden dan lain-lain, dan bertanggung jawab, ya, dengan suaranya. Artinya kalau kita memang punya hak untuk memilih, gunakan hak pilih kita. Jangan kita menjadi abstain, ya. Walaupun di antara pilihan itu tidak ada yang cocok sama kita, tapi tetaplah pilih yang terbaik dari yang terburuk sekalipun, ya. Jadi kita harus tegas, kita harus menggunakan bertanggung jawab dengan hak pilih kita, ya. Kemudian kalau memilih itu, ya, kita harus betul-betul, ya, objektif dalam memilih. Kita lihat kalau memang yang terbaik itu yang kita pilih, bukan berdasarkan suku, agama, ras, ya. Karena dia satu agama atau satu marga sama kita pilih, padahal kualitasnya di bawah orang lain, ya. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan suara hak pilih kita. Kemudian contoh perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila pada sila kelima, ya. Selalu berhemat dalam setiap penggunaan kebutuhan hidup, ya. Jadilah manusia yang mampu menggunakan, ya, mengalokasikan dananya atau menggunakan uangnya untuk hal-hal yang penting, ya, bukan untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian berupaya bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas, ya. Biasakan tuh karakter kita menjadi karakter orang yang bekerja keras, ya. Jangan berleha-leha atau bersantai-santai. Sama seperti kalau kamu sekarang seorang pelajar, belajarlah yang keras, ya. Jangan terlalu santai, ya. Karena keadaan, biasanya manusia yang mampu beradaptasi dengan keadaan mampu mengatasi setiap tantangan maupun kesulitan. Misalnya contohnya pada saat ini kita mengalami pandemi corona, ya, tidak bisa belajar secara langsung atau secara luring, kita belajar secara daring, ya. Kita tetap berusaha fokus dalam mencapai tujuan kita, kemudian tetap semangat dan bekerja keras, ya. Bukan berarti karena kamu belajar di rumah tidak dipantau jadi suka-suka kamu. Tetap pikirkan masa depan. Kemudian gemar menabung untuk kebutuhan hidup di masa depan. Ya. Kita hidup bukan hari ini aja, ya. Masih ada hari depan yang harus kita jalani, ya. Hari depan itu misteri. Kenapa saya katakan misteri? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi untuk menghadapi hari depan kita perlu yang namanya persiapan. Apa yang persiapan? Mental, baru ilmu pengetahuan, kemudian materi, ya, harus kita persiapkan. Kalau biasa kita menjadi menabung itu menjadi darah daging, sampai kita tua pun kita akan selalu ingat untuk menabung, ya. Kemudian bertutur kata, berpenampilan dan berperilaku yang sederhana dan wajar, ya. Jangan terlalu berlebihan, ya.
atau overstyle. Ya. Keluar gaya baru, kita mesti ikut gaya baru. Ya. Keluar sepatu model baru, kita harus beli sepatu. Keluar handphone model baru, kita beli handphone model baru. Ya. Itu tindakan yang salah. Ya. Kenapa saya katakan tindakan yang salah? Ya. Karena itu semua tidak ada gunanya. Ya. Itu hanya akan menyiksa kamu, membuat kamu menjadi manusia yang konsumerisme atau menjadi konsumtif, ya, yang mencari sesuatu hanya untuk diambur-amburkan, capek bekerja mengumpulkan uang tapi sekejap dihabiskan, ya, untuk hal-hal yang tidak penting, ya. Selalu punya skala prioritas, artinya selalu tahu yang mendahulukan mana yang lebih penting di antara yang terpenting. Misalnya kalau kamu seorang pelajar, ya gunakan untuk hal-hal yang mendukung kamu bisa belajar. Ya, contoh kamu ada uang, biasanya untuk jajan, jangan pakai untuk jajan, gunakan mungkin untuk beli paket data, biar kamu bisa belajar secara daring. Ya, biasanya ada uang jajanmu, ongkos pakai sekolah, ya bisa kamu tabung. Kita nggak selalu harus pakai baju baru. Ya. Baju kita yang penting kita rawat rapi, bersih, ya. Itu sudah membuat kita menarik. Jadi jangan takut, ya. Manusia tidak dilihat dari kulit luarnya, ya, tapi dari karakternya. Ya. Atau ada istilah don't judge the book, ya, from the cover. Atau jangan lihat isi buku dari sampulnya. Belum tentu sampulnya bagus, isinya bagus. Belum tentu juga sampulnya jelek, isinya jelek. Ya, jadi kita manusia ini jangan melihat dari kulit luarnya aja. Jadi jangan terlalu memikirkan penampilan. Yang penting sopan, sederhana, dan wajar, ya. Jangan sekarang bilang sok ekstrim, atau istilah sekarang menjadi anak alay, lebay, berlebih-lebihan, ya. Oke. Ya, pelajaran kita cukup pada sampai hari ini, ya. Ya, pertemuan kedua. Seharusnya kita sudah pertemuan ketiga, tapi karena kita terkena hari libur, jadi kita masih pertemuan kedua, masih bab 1. Jadi minggu depan kita sudah masuk ke bab kedua, ya, mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dimengerti dan dipahami, dan kita bisa mengamalkan, ya, sila-sila Pancasila yang kita pelajari hari ini, agar kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi generasi penerus bangsa yang sukses, yang mampu mempertahankan kemerdekaan dan mampu mewujudkan cita-cita nasional kita, ya, menjadi negara yang adil dan makmur. Sampai jumpa, sekian dan